Jadi selamat siang dulu. Sebelumnya orang belum kenal komunis sama, jadi orang mulai dari situ dulu perkenalan satu-satu. Boleh. Dengar yang ada yang sama yang orang kenal. Jadi orang yang mau perkenalkan diri mulai dari orang kita bangsa. Perkenalkan, tapi nama Veron Kere, boleh panggil Veron. Perkenalkan, tapi nama Hannes. Kalau kita sendiri nama masih standar yang boleh panggil itu. Selama masuk di topik yang mungkin bisa pernah dengar ini, ramalan di internet. Sama sini sebenarnya ada banyak risiko seperti monitor data-data atau aktivitas pribadi, ada kemungkinan boleh bocor. Nah, ini masalah ini bukan cuma terjadi pada Moni, bisa terjadi di satu kelas ini atau di satu sekolah ini. Nah, untuk itu maka orang coba pahami dulu tentang ini keamanan berinternet lebih jauh lagi. Nah, yang pertama apa suka itu keamanan berinternet? Mungkin Moni pas pertama dengar masih bingung-bingung, jadi orang kasih pengertian dulu. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana Moni sebagai pengguna itu memperhatikan apa yang Moni buka atau yang Moni tekan ketika Moni menggunakan internet itu, di dalam aplikasi apa yang Moni tekan, Moni swipe, apa yang Moni ketik, itu semua harus diperhatikan. Bisa juga di browser, Moni keamanan data juga itu dapat dimasukkan melalui form online. Kalau Moni pernah berhubungan dengan Google mungkin yang isi form itu berarti isi berkaitan dengan dari internet, ada juga autentifikasi keseluruhan jaringan, perilaku online dan semua perlindungan data yang dikirim melewati jalur internet. Nah, sebenarnya siapa sih yang berperan aktif dalam menjaga ini keamanan berinternet? Tentu saja di dalam gambar itu, siapa yang boleh jelaskan? Apa yang diartikan gambar itu? Bersamaan. Ada jawaban lain? Jadi jawaban itu semua betul, kebersamaan. Itu kebersamaan. Karena ini bukan cuma mau jaga unit data sendiri. Misalnya kalau ada seorang yang melakukan penipuan, ketika salah satu dari Moni kena korban, dia akan melakukan penipuan lagi kepada unit teman sekitar mungkin. Jadi kalau misalnya dari Moni berhasil menangkal itu, unit teman sekitar sebenarnya mungkin kena karena dia tahu Moni pasti paham tentang keamanan berinternet itu. Itu sebenarnya penting karena dalam setiap kelompok individu ada juga perusahaan-perusahaan swasta, lembaga-lembaga pemerintahan memandang tentang keamanan internet ini sangat penting untuk menghindari potensi jadi sasaran cybercrime seperti yang dibilang tadi tentang penipuan-penipuan itu. Nah, perlindungan dalam sistem internet sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan pada data-data penting, misalnya pada yang nama, berikut umur, tempat tinggal, tanggal lahir. Nah, dengan bocornya data-data tadi maka akan menyebabkan berbagai macam kerugian dari unit pribadi, dimulai dari pencurian identitas pribadi tadi, ada juga foto, video dan dokumen-dokumen digital tadi. Sebenarnya termasuk di DP cara proteksi diri dari ancaman cyber ini. Jadi cyber ini saling keterkaitan dengan orang, jadi lupa di atau Instagram, jadi orang sering bertemu lain dengan internet. Jadi cara untuk melindungi komputer tersebut yaitu dengan membeli program antivirus untuk melindungi komputer atau laptop yang orang punya. Di sini antivirus atau anti malware yang orang gunakan itu dapat melindungi dari pelacakan, spyware dan perangkat yang tidak aman. Di sini orang harus menggunakan media sosial dan beraktivitas secara online. Pelaku tersebut sangat mudah menyukai dan sering lemah dan aplikasi belum tahu apa-apa tentang internet. Jadi orang semakin mudah untuk dapat melakukan aktivitas mereka. Selanjutnya ada cara memperkuat keamanan internet dan menghindari hajatan cyber. Yang pertama, mengaktifkan spam blocker. Di sini ada ya. Nah, di situ ada fitur spam blocker. Di situ fitur itu bertujuan untuk menyaring pesan-pesan yang berisi penipuan atau yang tidak berulang-ulang supaya memperkecil tingkat kejahatan cyber. Berikutnya adalah gunakan jadi di laptop itu ada suatu aplikasi dapat melindungi laptop tersebut dari virus yang ada. Berikutnya ada integrasi data penting
sehingga kita harus mewaspadai situs web. Jadi pada situs web itu dia minta kalau data diri seperti nama, alamat, nomor telepon, sampai akun kontak minimal itu boleh. Soalnya itu bisa terjadi penipuan. Bahkan menghindari scam. Scam itu berupa di SMS ada undian gitu berupa data 100 juta dari nomor ini. Scam itu adalah kontak sama dalam internet. Tahu ini aplikasi apa? Jadi itu pelaku tersebut dia bertanya kepada korban bahwa ada paket dengan nama korban tersebut. Lalu dia kirim file, ada tertulis itu aplikasi. Jadi dalam file tersebut itu ada virus yang jadi kalau orang klik itu pelaku dapat mengakses suatu data pribadi, untuk orang pihak lain dalam ponsel tersebut. Jadi sebenarnya jangan demikian. Berikutnya adalah kode kejahatan cyber. Yang pertama adalah privasi dan kerahasiaan. Berikutnya pencurian identitas dan data dan teruskan berikutnya. Pertama privasi dan kerahasiaan. Jadi jika orang tidak menggunakan pengamanan dalam rangka yang orang buat itu, maka informasi itu dapat pribadi bersifat rahasia, tidak dilihat oleh pelaku tersebut, bahkan dapat dibeli dan tergantung juga dari pelaku tersebut. Jadi orang berarti menjaga rahasia informasi data pribadi, karena itu merupakan tanggung jawab dari orang sendiri. Selanjutnya, tadi orang so belajar tentang privasi. Sekarang orang belajar dari dampak itu pencurian identitas dan data, di mana banyak sekali orang-orang yang dapat curi dari data-data pribadi, seperti kayak akun email itu. Kan kalau orang dapat pakai password, pakai email, orang boleh memakai kontak itu. Itulah tersebut pencurian identitas. Itu orang bisa lihat orang dapat bertukar informasi secara online dengan mudah dan praktis. Makanya itu orang mesti lebih waspada diri, jangan sembarang orang kasih orang ke akun misalnya dengan password. Dapat dari internet yang tidak aman, orang boleh mengakses orang ke komputer. Sebelumnya tadi contohnya ada APK virus, itu orang boleh memperlambat orang ke kinerja komputer. Yang tadinya terkait ke komputer yang berjalan mulus-mulus, sekarang sudah jadi balalo itu karena itu virus langsung tangan di situ. Pelajari suka main internet, orang boleh ambil sedikit pula di mana berinternet adalah suatu tempat yang dapat sangat berbahaya. Orang boleh berkomunikasi secara jarak jauh, orang boleh internet orang semuanya komputer kan secara online virtual begitu. Orang boleh dapat informasi di dalamnya, orang boleh bertukar informasi dan di dalam internet itu orang menjadi sabaran juga dalam bersosialisasi atau berselancar dalam dunia maya. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang ingin berubah hati atau mau mencoba telusuri lebih jauh, silakan. Keamanan akun toh. Ya. Sebenarnya kalau salah satu akun yang tadi itu contohnya apa? Biasanya di Facebook itu dicuri. Itu cara untuk mengembalikan itu gimana? Boleh tahu akun apa? Untuk akun Facebook. Akun Facebook. Nah kalau misalnya dalam akun Facebook kan orang mungkin DP email, orang pakai Gmail, pakai itu. Nah itu kan Google punya, nanti saya bantah. Kalau misalnya mau pakai akun FB yang mau pakai akun Google itu masih boleh tepat. Nah saya bantah dari situ boleh minta mungkin rubah kata sandi. Langsung dari mau cuma kasih email itu nanti dari Facebook, kemudian langsung rubah. Biasanya itu langsung jadi. Cuman kalau misalnya di kasus lebih jauh sampai mau pakai akun Google itu sudah boleh diakses. Mau itu boleh minta permintaan pengembalian mau pakai akun ke Google. Biasa itu orang 7x24 jam dalam proses itu. Orang mau tanya-tanya tentang DP keaslian apa itu punya atau nyanda. Nanti setelah 7 hari, orang menginformasikan ke Uni DP akun dengan DP password baru dari Google ada. Ini yang sering sekali dapat di internet. Ada orang itu scan, orang beli itu buat scan. Yang itu punya kasih kepada si penyamar. Jadi orang penyamar pakai nggak ada identitas di sana. Ayo. Nah mungkin kalau misalnya rupa orang kan orang secara terlalu eksposur di media sosial belum terlalu terkenal pak, misalnya presiden. Nanti kan kalau misalnya orang ada menyamar pakai presiden, orang boleh langsung cek orang akun, DP follower sama nggak dengan presiden, pasti kan dari situ beda. Tapi di perkembangan sekarang ini mungkin suka dengar jual beli follower, sebenarnya. Nah mungkin nanti orang boleh menyamai atau melebihi dari follower yang akun sebenarnya. Nah kalau dari misalnya Instagram, orang boleh lihat dari DP tentang biru, jadi itu sudah terverifikasi, itu nyata sembarang. Kecuali dari Twitter, nah di Twitter itu DP tentang biru orang boleh beli dengan ada DP proses nanti, sehingga orang boleh dapat itu, walaupun DP follower belum. Kan orang selalu sebut tadi pak itu yang namanya APK. Nah dari quiz ini apa kepanjangan dari APK itu sendiri? Nanti mau daftar aja.
Langsung tangan. Iya. Masih salah dulu. Gitu dulu. Silakan dulu. Masih salah dulu. Silakan. Masih salah. Silakan. Dari itu ada 3. Tiap masing-masing huruf ada lebih kepanjangan. Ini cuma bilang salah satu. Mau diberi kesempatan ada 5. Betul. Pakai siapa? Nah, betul. Jadi APK panjang itu application package file. Mengucapkan terima kasih banyak karena telah melakukan langsung peraturan boleh bersosialisasi pada siang hari ini. Jadi orang semua kembali. Sekali lagi terima kasih banyak. Kalau mau undur diri dulu nih, nanti kalau mau pendapat nilai Pak. Terima kasih. Kesan dan pesan. Perkenalkan, nama saya David Rego Sebekor. Saya dari Sekolah SMP Katolik Pax Kristi Paniki. Saya juga ingin berterima kasih kepada kakak-kakak yang telah membimbing agar kami bisa lebih mengetahui tentang internet dan lebih aman agar menelusuri internet. Saya telah diberi banyak pelajaran. Terima kasih untuk kakak Veron, kakak Vanes, dan juga kak Ignatius yang telah membimbing kami agar kami bisa lebih aman di internet pada waktu berikutnya. Baik, selamat sore. Nama saya Pak Yani Puluan, Kepala SMP Katolik Pax Kristi Paniki. Satu hal yang perlu disampaikan, saya sangat terkesan dan pertama mendengar bahwa ada dari mahasiswa De La Salle mau datang. Kita berpikir bahwa ada sesuatu yang harus diberikan selain mereka ingin belajar, kami juga dari sekolah ingin belajar. Apalagi masalah etika berteknologi. Nah, setiap kegiatan apapun ada etikanya. Dan apa yang disampaikan oleh para mahasiswa, kami merasa sangat bangga bahwa para siswa juga belajar sesuatu bagaimana terlebih memanfaatkan atau memajukan atau menggunakan teknologi yang ada untuk kemanusiaan. Itulah kesan saya dan sangat mengapresiasikan apa yang kegiatan yang dibuat oleh Unika De La Salle, dalam hal ini program studi Teknik Informatika. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan berikut juga boleh datang di Pax Kristi. Kami masih sekolah baru untuk bisa belajar hal yang lebih baik dan lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep